Cerita kali ini dimulai dengan seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang aktor yang hebat, sehingga ia semangat dan berjuang dengan bekerja keras dengan menjadi seorang pria berpacu dalam panggilan. Sampai suatu waktu ia bertemu dengan seorang wanita yang berusia lebih tua darinya dan mencoba membantunya untuk mencapai cita-citanya itu, tetapi dengan sebuah syarat. Pemuda ini bernama Carlos yang berasal dari sebuah kota Meksiko, di mana ia berusaha dengan berjuang nasib di kota besar, Los Angeles, dan tentu bertujuan untuk menjadi seorang aktor hebat dan memiliki banyak uang. Carlos pun tiba di Los Angeles untuk pertama kalinya, dan di sana ia dijemput oleh kakak perempuannya bernama Letty. Sementara dalam perjalanan, Letty mengatakan bahwa akan lebih baik Carlos tetap di Meksiko bersama neneknya karena kehidupan di Los Angeles itu sangat sulit. Namun bagi Carlos hal itu merupakan tantangan yang harus ia lewati, dan ternyata ia ke sana karena diminta ayahnya bernama Pepe untuk bekerja dan membantunya menjalankan bisnis. Tiba di rumah, ternyata ia juga memiliki seorang saudara laki-laki bernama Juan Chito, serta ibunya yang dalam kondisi kurang sehat yang berujung pada omongan yang melantur. Tak lama kemudian ayah mereka datang dan menyambutnya. Tetapi ternyata Letty tidak menyukai hal itu. Selanjutnya Carlos berbicara dengan Pepe yang ingin mengajak Carlos menjadi kupu-kupu siang untuk berpacu dalam melodi. Mendengar hal itu, Carlos mencoba menolak dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang aktor. Namun respon Pepe sedikit tertawa ketika mendengar perkataan Carlos karena ia tidak yakin bahwa Carlos bisa menjadi orang hebat. Keesokan harinya Pepe mengajak Carlos dan beberapa anak buahnya mulai untuk bekerja, di mana satu persatu diantar olehnya di setiap lokasi mereka masing-masing, sambil menunggu pelanggan dengan beberapa lembar map Los Angeles. Selang beberapa jam kemudian Carlos dihampiri oleh seorang wanita dan kemudian mengajaknya pergi bersama. Wanita yang bernama Maria ini adalah asisten Pepe sekaligus tempat berpacunya. Mereka tiba di tempat Maria, di mana di sana ia mengajarkan Carlos cara menerima customer dan bagaimana cara berpacu dalam melodi yang benar. Dan ternyata Carlos belajar hal itu dengan cepat dan sangat baik. Terlihat dari perharinya dia mendapatkan banyak customer pria maupun wanita. Sampai pada suatu waktu Carlos bertemu seorang wanita lagi bernama Jennifer, dan sepertinya ia adalah orang yang kaya dengan membawa mobil sambil mengajak Carlos ke rumahnya. Setibanya di rumah Jennifer, ternyata ia berprofesi sebagai seorang aktris yang cukup terkenal dan bahkan ia juga merupakan seorang produser sebuah acara. Di sela-sela obrolan mereka sambil berpandangan, Carlos menceritakan kepada Jennifer bahwa dia ingin sekali menjadi seorang aktor. Mendengar hal itu membuat Jennifer tertarik dan mengajaknya untuk menjadi pemeran pembantu di sebuah acara yang ia rancangkan. Dan dengan cepat Carlos menerima ajakan dan tawaran tersebut. Namun Carlos tentu harus menghadapi ayahnya yang sama sekali tak mendukungnya itu. Setelah itu Pepe menjemput Carlos dan menegurnya karena terlalu lama meninggalkan titik lokasinya karena dari tadi ia terus bersama Jennifer. Carlos pun berusaha menjelaskan, namun Pepe tidak mau tahu tentang hal itu. Tiba di rumah, Carlos menceritakan pertemuannya dengan Jennifer kepada Letty. Katanya mungkin sebentar lagi ia akan tampil di TV meskipun hanya sebagai seorang pemeran pembantu. Dan Carlos juga menceritakan hal ini kepada ibunya bahwa ia akan menghasilkan banyak uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sedangkan Jennifer yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga memiliki pembantu yang cantik, anaknya yang tampan dan juga suami yang sangat sayang padanya. Namun kenyataannya mereka terlihat tidak baik-baik saja karena kejenuhan yang dirasakan oleh Jennifer. Sehingga hal itu membuat ia memutuskan bertemu dengan Carlos di lokasi titiknya dan tentu mereka mulai berpacu dalam melodi. Carlos pun semakin yakin bahwa dia mungkin akan segera menjadi seorang aktor. Dan hal ini diceritakan kepada teman-temannya, namun ujungnya menjadi bahan lelucon untuk mereka. Karena Carlos hanya tidak memiliki uang, apalagi memiliki orang yang berkuasa. Tetapi di sisi lain, semenjak semakin dekat dengan Jennifer dan tawaran yang diberikan padanya, Carlos pun semakin sering tidak mau menerima customer yang lain. Kala itu Jennifer mengajak Carlos ke lokasi syuting untuk perkenalan sekaligus mendapatkan skrip yang akan diberikan oleh Carlos. Setelah selesai dan para staf pulang, Carlos dan Jennifer memanfaatkan kesempatan itu untuk berpacu dalam melodi. Tetapi ternyata suami Jennifer belum pulang dan melihat mereka, namun untungnya sudah selesai.
dan Jennifer memperkenalkan Carlos kepada suaminya itu. Melihat hal itu, Pepe sangat kesal pada Carlos dan memintanya untuk menjauhi Jennifer, karena hal itu membuang waktunya untuk membantu ayahnya itu. Keesokan hari, Pepe menyuruh Maria mengantarkan Carlos pergi ke rumah customer untuk menyaksikan pertunjukan mereka. Semakin gila, ternyata pasangan tersebut memiliki usia yang sangat berbeda. Sementara itu, Maria meminta maaf kepada Carlos karena dia melakukan ini demi dan untuk kebaikan ayahnya. Maria juga merasa bersalah karena ibunya yang telah tiada, namun Carlos membantah hal itu karena ibunya masih hidup dan dirawat. Dan kenyataannya Pepe telah berbohong kepada Maria. Maria yang mendengar hal itu menghampiri Pepe dan melepaskan tamparan, namun dengan kesal, Pepe pun mengepalkan tanda tangannya yang membuat Maria terjatuh. Dan untungnya pemilik kafe menghentikan perbuatan Pepe. Karena kejadian tersebut, Maria harus ke rumah sakit dan ditemani oleh Carlos. Namun Maria memintanya untuk meninggalkannya sendirian, tetapi Carlos merasa tidak tega. Dan saat itu juga Maria sadar bahwa Pepe bukanlah pria yang baik, sehingga mengingatkan Carlos untuk lebih berhati-hati pada ayahnya itu. Merasa sedih dengan keluarganya, ibu Carlos meminta Carlos dan Letty untuk pergi dari rumah itu. Karena Pepe adalah ayah yang tidak baik untuk mereka, namun mereka tidak bisa melakukan itu karena mengingat kondisi ibunya yang tidak sehat. Berlanjut di besok hari di mana Carlos akan syuting dan ia meminta restu dari Letty, namun ketika tiba di sana, Carlos mendapat kabar bahwa posisi ia telah digantikan oleh orang lain, oleh sutradara yang baru. Hal ini membuat Carlos marah besar sehingga akhirnya Jennifer datang membantunya. Dan pada akhirnya ia berhasil diterima, namun harus berbagi peran dengan yang lain yang ternyata adalah Pepe ayahnya sendiri. Amarah Carlos yang tadinya sudah reda kini membara kembali yang membuatnya bergelut dengan ayahnya itu. Sementara itu ia sadar dan berhenti karena mengingat masa kecilnya bersama Pepe. Artinya bahwa meskipun ayahnya adalah orang yang sangat menyebalkan, tetapi Pepe tetaplah ayah kandungnya yang telah membesarkannya sampai sekarang. Kepedihan Carlos tidak sampai di situ, di mana di waktu yang sama ibunya telah menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah akhir dari film yang menyedihkan untuk Carlos yang merasa tidak berhasil dengan meraih masa depannya. Dan untuk itu jangan lupa bersama channel ini serta mendukung setiap film yang disajikan. Terima kasih dan sampai jumpa.